Ezra merenung selama beberapa detik baru bersuara secara perlahan, suaranya tetap terdengar dingin seperti biasanya. Ayah, kalau kamu masih mau pukul, pukul pada sekarang juga, agar Kina bisa berdiri bicara. Aku rasa Kuyan memiliki alasan yang tidak bisa terungkap sehingga dia memilih untuk tidak mengabari keluarga. Lagi dokter berkata tubuh Kina masih belum pulih. Dia masih sedang menjalani perawatan. Kina, ayo cepat berdiri. Jangan hiraukan ayahmu, Ibu Kina berkata dengan khawatir dan sakit hati. Ibu Kina adalah orang yang telat dan berpikir dalam. Dia merasa meskipun sebelum itu melewati video call Kina menceritakan kondisi lukanya secara singkat, tapi luka ini membuat dia hilang selama 4 tahun dan bahkan belum pulih total sampai sekarang. Dari hal ini Ibu Kina sudah tahu luka Kina pasti tidak ringan. Kina menundukkan kepalanya, mendorong tangan ibu tanpa bersuara. Melihat adegan ini, ayah Kina pun tampak semakin marah. Kenapa? Harus aku yang bantu kamu berdiri. Mendengar kata-kata kakek, Clayton bahkan tidak sempat menyeka air matanya. Dia segera berdiri dari lantai dan membantu Kina berdiri. Katakan sekarang, 4 tahun ini kamu pergi kemana? Apa yang terjadi? Kenapa tidak mengabari keluarga? Katakan semuanya dengan jelas dan jujur sekarang. Meskipun telah mengizinkan Kina berdiri, kemarahan ayah Kina tetap masih belum reda. Kina menjilat bibirnya dengan kepala tertunduk, tidak tahu harus mulai berkata dari mana. Kina tidak ingin memberitahu hal itu kepada siapapun, termasuk orang tuanya. Setelah diam beberapa saat, Kina baru bersuara secara perlahan. Waktu itu aku terluka, diselamatkan oleh orang berbaik hati. Aku khawatir Lucinta Sealer menangkap aku pulang lagi, jadi aku tidak berani pulang, tidak berani kontak bersama keluarga. Kina, apakah kamu benar-benar menganggap aku itu bodoh? Berani mempermainkan aku, meskipun sudah 4 tahun tidak berjumpa. Ayah Kina telah melahirkan dan mengasuh Kina sejak kecil. Begitu Kina mulai berbicara, dia sudah tahu apakah Kina sedang berbohong atau tidak. Tahun itu, seluruh media negara memberitakan masalah bandar narkoba Lucinta Sealer diserang dan dibunuh. Bahkan sampai media luar negeri juga memberitakan masalah ini. Tapi Kina malah beralasan dia tidak pulang karena takut bertemu dengan Lucinta Sealer lagi. Pembohongan yang jelas-jelas seperti ini benar-benar terasa seperti penghinaan bagi ayah Kina. Lagi pula, pemberitahuan pencarian yang dikeluarkan oleh Ezra tersebar kemana-mana. Kina tidak mungkin tidak tahu tentang hal ini. Ayah, aku benar-benar terluka pada waktu itu. Untuk alasan kenapa aku tidak bisa kontak dengan keluarga, aku tidak bisa mengatakannya, tahu tidak akan berhasil membohongi ayahnya. Kina hanya bisa mengakui beberapa fakta. Kamu si anak durhaka ini. Ayah Kina sangat marah. Dia mengangkat tangannya untuk menamparkan Kina lagi, namun Ezra menghentikannya. Mohon ayah pertimbangkan apakah Kina sanggup menerima tamparan ini. Kalau Kina sampai terluka dan masuk ke rumah sakit lagi, ibu akan sangat sedih, Ezra berkata dengan wajah tidak berekspresi. Setelah menerima kabar orang tua Kina tiba di kota Zaun, Ezra ada pergi ke ruang baca untuk mencari tahu ingatan yang berkaitan dengan mereka. Ezra tahu ibu Kina adalah kelemahan ayah Kina. Gibran Libra, kalau kamu berani pukul Kina lagi, aku akan cerai bersamamu. Ibu Kina melirik ke tangan ayah Kina yang terangkat tinggi dan mengancam dengan nada suara marah. Kina adalah anak gadis kandungnya, asal Kina masih hidup dengan baik. Mau alasan apapun yang membuat Kina terpaksa tidak bisa kontak dengan keluarga selama 4 tahun, ibu Kina tidak ingin mempermasalahkan hal ini lagi. Ayah Kina menggigit giginya, menurunkan wajahnya dengan enggan. Ayah Kina tahu kalau dia menamparkan Kina lagi, meskipun ibu Kina tidak cerai dengannya, ayah Kina sendiri juga akan membenci dirinya. Ayah Kina tidak benar-benar berniat memukuli Kina. Hanya saja begitu teringat dengan masalah Kina sama sekali tidak mengabari keluarga dalam waktu 4 tahun, mereka benar-benar mengira Kina telah mati. Teringat dengan semua ini membuat ayah Kina tidak bisa mengontrol emosinya.
Ditambah Kina sampai sekarang masih tidak mau mengatakan alasan mengapa dia menghilang 4 tahun tanpa kabar. Ayah Kina hanya terlalu cemas ingin tahu bagaimana kehidupan Kina selama 4 tahun ini saja. Setelah itu, ayah Kina mengganti beberapa cara untuk mencoba menanyakan masalah tahun itu kepada Kina, tentang apa yang terjadi, bagian mana Kina yang terluka. Tapi Kina bersikap keras kepala tidak mau memberitahu mereka, sehingga semua cara yang ayah Kina gunakan tidak berhasil. Melihat Kina bersikap keras kepala tidak mau berkata, demi tidak membuat Kina mengingat kembali ingatan yang buruk itu, Ibu Kina melarang ayah Kina untuk terus bertanya lagi. Ujung-ujungnya, mereka sekeluarga duduk di ruang tamu dan membahas tentang masalah rumah tangga biasanya. Tidak ada yang bertanya tentang masalah 4 tahun lalu lagi. Setelah kepala pelayan dan pelayan lainnya selesai mengemas kamar tidur tamu, waktu sudah jam 5 subuh. Teringat dengan orang tua Kina berangkat ke kota Zaun pada jam subuh, Ezra merasa mereka pasti sudah merasa sangat capek. Jadi Ezra pun meminta orang tua Kina untuk istirahat di kamar tidur tamu dulu, besok baru lanjut mengobrol dengan Kina. Ayah Kina diam beberapa detik, melihat ke wajah Kina. Pipi Kina yang memerah dan bengkak tampak sangat menonjol. Hal ini membuat hati ayah Kina mulai terasa sakit dan dia mulai menyesal mengapa memukuli Kina begitu keras tadi. Akhirnya, ayah Kina setuju dengan saran Ezra, istirahat dulu di kamar tidur tamu. Ada masalah apapun, bahas pada besok saja. Masalah ini bisa dibilang mencapai sebuah hasil untuk sementara. Kina memegang tangan Clayton dan mengikuti di belakang orang tuanya untuk naik ke lantai atas bersama. Waktu berada di tangga, Kina merasa ada segumpalan darah yang sedang mengalir melewati dadanya, membuat dia terasa sesak. Langkah kaki Kina tiba-tiba terasa berat. Dia menarik nafas dengan dalam, mempererat pegangannya di tangan Clayton, kemudian lanjut berjalan ke atas. Kenapa? Ezra yang berada di samping Kina merasakan keanehannya, bertanya dengan suara yang dingin dan rendah. Melihat wajah Kina yang pucat dan tampak akan segera pingsan, alis Ezra mengerut dengan erat. Tidak apa-apa, Kina tersenyum dengan tipis. Setelah melangkahi tangga terakhir, Kina menghela nafas lega. Pada waktu itu juga, kakinya tiba-tiba terasa lemas. Kalau bukan Ezra membantunya pada tepat waktu, Kina sudah jatuh dari tangga. Sementara orang tua Kina yang berjalan di bagian depan pun segera berputar balik badan setelah mendengar suara keributan. Kina, ibu Kina berteriak dengan kaget. Melihat wajah Kina yang pucat, ibu Kina bertanya dengan panik, "Kamu kenapa? Bagian mana yang sakit, Bu?" "Aku tidak." Uhuk. Sebelum selesai berkata, Kina sudah memuntahkan darah. Kina memegang baju Ezra dengan erat, tidak membiarkan dirinya jatuh ke lantai. "Kina, kamu kenapa? Jangan takuti ibu." Ketakutan membuat wajah ibu Kina memucat, suaranya terdengar sangat gemetar. Sementara Clayton juga merasa sangat ketakutan dengan kejadian yang mendadak ini. Tubuh kecilnya tampak gemetar, wajahnya tampak pucat dan matanya sudah dibasahi air mata. Dia menggigit bibirnya dengan erat, memegang baju Kina dengan erat. Clayton melirik ke ayah Kina dengan tidak senang, merasa pukulan kakek yang membuat Mami memuntahkan darah. "Aku antar kamu ke rumah sakit." Wajah Ezra yang dingin tampak tegang, kemudian segera mengendong Kina. Setelah digendong sampai lantai bawah, otak Kina baru mulai bisa bereaksi dan berpikir. Teringat dengan nasihat dokter, Kina menggunakan semua tenaganya untuk menarik baju Ezra, kemudian berkata, "Tidak mau, tidak boleh ke rumah sakit, Kina. Kamu sedang berkata apa? Kamu sudah begitu. Mana bisa tidak pergi ke rumah sakit?" Ibu Kina berkata dengan panik sambil menangis. Dia sangat khawatir kalau Kina kenapa-kenapa lagi. Kina mengabaikan kata-kata ibunya, menggelengkan kepalanya kepada Ezra, bersikap keras kepala. "Kevin, cukup panggil Kevin kemari saja." Ezra jadi teringat dengan percakapan Kina dengan pria bernama Kevin itu sebelum pulang ke sini. Kevin menyuruh Kina tidak boleh membiarkan Ezra membawa dia ke rumah sakit melakukan pemeriksaan kesehatan.
Setelah berpikir sejenak, Ezra baru bersuara. Baik, aku antar kamu ke kamar dulu, Ezra. Kenapa kamu biarkan Kina bertingkah sesuka hati? Kalau sampai menunda masa pengobatan, begitu mendengar Ezra memutuskan untuk menurut keinginan Kina, Ibu Kina pun menjadi semakin panik. Sebelum Ibu Kina sempat selesai berbicara, Ezra pun memotong kata-katanya dengan nada suara yang dingin dan penuh tekad. Bu, kamu tidak perlu khawatir, Kina akan baik-baik saja. Setelah itu, Ezra pun memerintah kepala pelayan dan supir untuk segera menjemput Kevin kemari. Ezra mengantar Kina kembali ke kamar, kemudian menelpon ke Kevin dengan ponsel Kina, memberitahu kondisi Kina kepada Kevin secara singkat dan jelas, kemudian meminta Kevin untuk siap-siap, karena supir sudah di tengah jalan menjemputnya. Clayton menjaga di samping tempat tidur dengan mata memerah, menjilat bibirnya agar tidak menangis sambil memegang tangan Kina dengan erat. Kina mengelus pipi Clayton, kemudian tersenyum dengan tipis. Maaf ya, kamu pasti sangat ketakutan kan? Jangan khawatir, Mami akan baik-baik saja. Tatapan Clayton mulai kabur. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka air mata, kemudian mengangguk secara perlahan. Di dalam hati Clayton berpikir, mulai sekarang tidak boleh biarkan kakek datang lagi. Kalau begitu, apakah kamu mau naik ke sini temani Mami tidur sebentar? Melihat mata Clayton yang merah, Kina merasa sangat sakit hati. Apalagi semalam Clayton tidur pada jam begitu malam kemudian bangun pada subuh, dia hanya tidur beberapa jam saja. Clayton menggelengkan kepalanya. Clayton berpikir, dia tidak boleh tidur, dia harus menjaga Mami sampai paman dokter tiba. Kina menghela nafas panjang, meletakkan tangannya di bagian dada dan berkata, bagian sininya Mami terasa sakit, tapi Mami sendirian tidak bisa tidur. Kamu temani Mami tidur sebentar. Oke, mendengar Kina tidak enak badan, Clayton langsung setuju tanpa berpikir. Dia segera melepaskan sepatu dan berbaring di samping Kina. Setelah itu, Kina pun menghibur ibunya dengan berkata, Bu, aku baik-baik saja. Kamu dan ayah tidak perlu terlalu khawatir. Setelah berkata, Kina merasa tidak tahan lagi. Dia berhenti bersuara dan memejamkan matanya untuk istirahat sebentar. Melihat Kina sudah tertidur, ditambah dokter belum datang, Ibu Kina pun menarik ayah Kina keluar kamar. Di tengah lobi, Ibu Kina mengancam ayah Kina dengan marah. Gibran Libra, aku beritahu kamu, kalau Kina kenapa-kenapa, aku tidak akan maafkan kamu selamanya. Di jalan ke sini tadi aku sudah beritahu kamu, kondisi kesehatan Kina sangat buruk, kamu masih memukul dia. Bahkan dengan tenaga sekuat itu, Kina adalah putri kandungmu, kamu tega memukuli dia. Ayah Kina hanya diam di tempat dengan kepala tertunduk, penyesalan telah memenuhi seluruh tatapannya. Tadi dia melihat Kina baik-baik saja, teringat dengan Kina tidak kontak dengan mereka selama 4 tahun. Ayah Kina tidak bisa mengontrol emosinya dan menamparkan Kina secara emosional. Tapi pada detik melihat Kina memuntahkan darah, jantung ayah Kina terasa hancur dan sakit. Dia sangat takut akan kehilangan Kina yang baru saja pulang dengan tidak mudah. Ayah Kina merasa sangat menyesal. Kalau dia bisa mengontrol emosinya tadi, mungkin Kina tidak akan menjadi begitu sekarang. Karena itu, ayah Kina menghadapi kemarahan dan pengancaman istri dengan diam tanpa berkata apapun. Sekitar 1 jam kemudian, supir dan Kevin pun tiba. Kepala pelayan yang sudah menunggu lama segera memimpin jalan, membawa Kevin ke kamar Clayton. Orang tua Kina, beserta Ezra dan Clayton semuanya berada di kamar Clayton. Begitu tiba di ruangan, Kevin tidak mengatakan kata-kata sambutan atau penyapaan. Dia langsung meminta semua orang untuk keluar dari kamar, termasuk Clayton. Kenapa aku merasa Kevin ini sedikit familiar? Ibu Kina yang berdiri di lobi untuk menunggu kabar mengomel. Bu, 4 tahun lalu lengan Kina terbakar. Kevin ini yang mengobatinya, Ezra menjelaskan dengan suara dingin. Sebenarnya, Ezra sudah tidak mengingat hal-hal ini lagi. Setelah mencari tahu tentang Kevin, Ezra ada mencoba bertanya adik ketiga,
melihat apakah adik ketika mengenal Kevin pada sebelumnya. Setelah itu adik ketiga pun memberitahu Ezra bagaimana dia bisa mengenal Kevin dan masalah Kevin mengobati luka bakar Kina. Dia adalah dokter yang mengobati Kina pada 4 tahun lalu. Ibu Kina merasa agak kaget. Waktu itu mereka hanya tahu Ezra ada mencari dokter khusus untuk mengobati luka Kina. Tapi setiap mereka berkunjung ke rumah sakit untuk menjenguk Kina, mereka tidak pernah bertemu dengan dokter itu secara langsung. Setelah itu, Kina pun kembali ke kota Leicester setelah tidak lama berada di kota Zaun. Dokter itu tidak ikut pergi ke kota Leicester, tapi dia juga tidak meninggalkan perawatan luka Kina yang selanjutnya. Berkat dokter itu, lengan Kina baru bisa sembuh total dan tampak seperti sebelumnya. Sama sekali tidak ada bekas luka. Karena itu, setelah mendengar penjelasan Ezra mengenai identitas dokter itu, Ibu Kina pun merasa jauh lebih tenang dan lupa dengan pertanyaan yang dia ragukan sebelumnya. Mengapa dia bisa merasa dokter itu familiar ketika dia tidak pernah berjumpa dengan dokter itu sebelumnya? Setengah jam kemudian, begitu pintu kamar terbuka, Ibu Kuyan segera menghampiri Kevin dan bertanya dengan cemas, "Dokter, bagaimana dengan kondisi anak gadisku?" Tubuh Nana sudah menjadi cangkang hampir kosong total pada 4 tahun lalu. Kondisi tubuhnya baru pulih secara perlahan setelah menjalani berbagai macam perawatan. Untuk sekarang tubuhnya masih berada di masa perawatan. Suasana hatinya naik turun terlalu drastis, ditambah tamparan yang dia terima. Dia mengalami serangan jantung. "Aku akan meresepkan sedikit obat dan membantunya dengan akupuntur." Wajah Kevin tampak sangat dingin. Dia menatap ke semua orang di tempat, kemudian berkata, "Kalian kalau mau dia mati, lanjut menyiksa dia saja. Jangan mencari aku kemari lagi." Tubuh Nana sudah bisa dibilang menjadi cangkang kosong setelah serangan Lucinta Sealer pada 4 tahun lalu. Ada beberapa kali Nana bahkan tidak bisa menahan dan hampir mati begitu saja. Dalam 1 tahun ini, Kevin baru mulai berhasil memulihkan kondisi tubuh Kina. Kevin baru meninggalkan sisi Kina tidak sampai 1 hari dan Kina sudah menjadi begitu. Kevin mana mungkin tidak marah. Kata-kata Kevin membuat Ibu Kina sangat ketakutan, terutama kalimat pertama yang diucapkan Kevin. Ibu Kina melirik ke ayah Kina dengan marah dan berpikir dalam hati, kalau bukan karena orang ini, Kina tidak akan berbaring di atas tempat tidur sekarang. Ayah Kina menyadari panggilan Kevin terhadap Kina tampak sangat akrab, sehingga dia mencoba untuk mencari tahu beberapa informasi dari Kevin, seperti alasan mengapa Kina bisa menghilang sampai 4 tahun. Jadi ayah Kina pun bersuara, "Dokter Kevin, selama 4 tahun ini kamu yang merawat luka Kina. Apa yang terjadi waktu itu? Tubuh Kina kenapa? Mengapa aku harus beritahu kamu? Kalau kamu memang mau tahu, tanya saja kepada Nana." Kevin langsung menjawab dengan tidak senang. Tidak perlu yang lain berkata, Kevin juga bisa menebak siapa yang memukuli Nana.